Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang terjadinya hari kiamat, kemudian manusia dibangkitkan dari kuburan mereka masing-masing, mereka akan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab seluruh amal perbuatan mereka yang pernah mereka lakukan di atas dunia ini. Maka kemudian di ayat berikutnya dalam surah Al-Haqqah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang dua golongan. Golongan pertama, apa yang disebut dengan ashabu al-yamin. Mereka adalah golongan kanan, yaitu mereka yang diberikan kitab yang di dalamnya catatan amal perbuatan mereka semasa hidup di atas dunia. Semua tertulis dalam kitab itu dan diberikan kepada mereka dari sebelah kanan. Dan ini adalah sebagai pertanda bahwa mereka akan Allah masukkan ke dalam surga. Golongan yang kedua adalah golongan kiri, ashabu ashimal, yaitu orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatan mereka yang pernah mereka lakukan di atas dunia ini, kitabnya itu akan diberikan sebelah kiri. Dan itu pertanda bahwa mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, penjelasan detailnya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang yang diberikan kitab yang di dalamnya catatan amal perbuatannya masa hidup di atas dunia dari sebelah kanan, fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Maka ketika itu mereka mengatakan, ambillah kitabku dan bacalah. Al-Imam Fakhrur Razi rahimahullah mengatakan, ungkapan ayat ha'umuqra'u kitabiyah itu menunjukkan keadaan mereka ketika itu adalah sangat gembira, sehingga mereka membanggakan catatan amal kebaikan yang ada di dalam kitab mereka ditunjukkan di hadapan orang lain. Silakan kalian baca. Kenapa dia terima kitabnya dari sebelah kanan? Jawabannya, coba lihat. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya masa hidup di atas dunia, saya yakin bahwa saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amal perbuatan yang aku lakukan masa hidup di atas dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya takut tentang hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya berusaha melakukan semua amalan yang baik-baik, dan saya yakin ketika saya melakukan amalan yang baik, pasti insya Allah akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang baik. Dan ternyata betul, ayat berikutnya mengatakan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka Allah berikan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi lapar, nggak ada lagi haus, nggak ada lagi sedih. Semuanya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, dan dia senang dan ridha atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempatnya? Di akhirat kelak, bagi mereka yang mendapatkan catatan kitab amal perbuatannya dari sebelah kanan. Allah katakan pada ayat berikutnya, fi jannatin 'aliyah, mereka berada di dalam surga, rendah, sedang, tinggi, tidak, dalam surga yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa surga itu ada tingkatan-tingkatannya, bahkan ada tangga-tangganya. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang rajin baca Quran di atas dunia ini, disuruh nanti di sana baca Quran, iqra warattil, bacalah sebagaimana kamu dahulu ya rajin membacanya. Fa inna manzilataka fil jannah fi akhiri ayatin taqra'uha. Tempatmu adalah di ayat terakhir yang kamu baca. Semakin banyak ayat yang dia baca, maka tempatnya di dalam surga itu akan semakin tinggi. Dan ketika disebutkan surga yang tinggi, itu menunjukkan bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di tempat itu adalah nikmat yang cukup lengkap. Dan yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Apalagi nikmat yang Allah berikan di dalam surga itu?
Allah sebutkan pada ayat berikutnya, qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah itu artinya adalah banyak di situ buah-buahan yang ketika dia ingin memetiknya, itu buahnya rendah, bisa dipetik dalam keadaan apapun. Ulama tafsir mengatakan, kalau dia berdiri, dia bisa memetik buah itu. Kalau dia duduk, dia bisa memetik buah tadi. Bahkan kalau dia berbaring pun, dia bisa memetiknya. Bahkan, dia bisa memetiknya dengan mulutnya sendiri. Allahu Akbar. Dan kemudian, Masya Allah, apa yang Allah katakan kepada mereka dalam surga? Kulu washrabu. Makan dan minum. Silakan nikmati seluruh apa yang ada dalam surga ini. Hani'an. Dengan penuh kenikmatan. Makanan-makanan itu, minuman-minuman itu sedikit pun tidak mendatangkan mudarat kepada mereka. Walaupun mereka makan banyak sekali, ya, minum banyak sekali, tidak akan sampai membuat perut mereka sakit. Hani'an, ya, silakan nikmati. Itu apa sebabnya? Mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka di dalam surga. Dijelaskan oleh ayat berikutnya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu semuanya adalah bahasa babiyah. Disebabkan amal baik yang kamu lakukan masa hidup di atas dunia. Jadi, saudara-saudara sekalian, amal baik ini insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang luar biasa nanti di dalam surga. Nah, ada juga di dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang dapat kitab dari sebelah kanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Ini terdapat di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hisaban yasira? Dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat, yadnu ahadukum min rabbih. Baginda mengatakan, nanti seorang hamba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yadha'a kanafahu alaihi, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kanafahu, naungannya, ya, ke atas dia, yaitu dengan menutupi aib-aibnya. Fayaqulu, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada hamba tadi, amil takaza wa kaza, ya fulan, apakah pernah engkau melakukan ini pada hari ini, pada jam ini? Dia jawab, na'am, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, amil takaza wa kaza, ya fulan, apakah engkau pernah melakukan ini pada hari ini, pada jam ini? Dia kemudian mengatakan, iya ya Allah. Kemudian Allah tanya lagi, pernahkah engkau melakukan ini? Dan seterusnya sampai dia merasa ya bahwa dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui semuanya setiap kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inni satartu alaika fid dunya. Wahai hambaku, sesungguhnya saya telah menutup dosa-dosamu yang pernah kamu lakukan di atas dunia itu. Saya sudah tutup, ya, masa kamu hidup di atas dunia. Fa ana aghfiruha lakal yaum, dan sekarang saya berikan keampunan kepadamu. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan hisaban yasira. Seorang hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, ya, hisab yang seperti ini. Ya, kalau sekiranya kita bisa mendapatkan masuk surga tanpa hisab, itu jauh lebih hebat lagi. Ya, kalaupun tidak, hisaban yasira yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang barisan sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatan yang pernah dilakukannya masa hidup di atas dunia, kitabnya itu diberikan dari sebelah kiri. Ketika itu, fayaqula ya laitani, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya laitani, oh alangkah baiknya, lam uta kitabiyah, kalau sekiranya saya tidak mendapatkan catatan amal perbuatanku ini. Kenapa? Karena ketika dia lihat, ya, semua catatan amal buruk yang pernah dilakukannya itu hadir di hadapannya, sebagaimana yang Allah sebutkan pada pertemuan kita yang lalu di dalam surah Al-Kahfi, hadiran, hadir di dalam
kitabnya itu. Tentu dia merasa malu, sebab aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala amamal mala. Ya. Dan kemudian dia mengatakan walam adri ma hisabiyah. Dia belum tahu lagi betapa dahsyatnya hisab yang akan Allah timpakan kepada dirinya. Allah akan tanya detail nikmat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Apa yang dia buat dengan nikmat mata, ya, nikmat tangan, nikmat kaki, ya, nikmat telinga, nikmat mulut, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru nikmat, belum lagi dosa-dosa juga akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Oh, alangkah sekiranya, ya, kalau boleh mati sajalah. Saudara-saudara sekalian, saat itu dia menginginkan kematian. Padahal masa hidup di atas dunia, kematian itulah yang paling ditakutinya. Akan tetapi di akhirat kelak, ketika dia melihat betapa dahsyatnya hisab yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka saat itu, ya, dia minta agar dimatikan saja, ya. Kenapa? Karena mati itu walaupun sakit, ya, jauh lebih ringan daripada hisab yang akan Allah timpakan kepada dirinya. Kemudian dia mengatakan, ma aghna anni maliyah. Ya, harta yang aku kumpulkan masa hidup di atas dunia sudah tidak ada gunanya lagi. Padahal, saudara-saudara sekalian, saat hidup di atas dunia, dia punya banyak harta. Dia bisa berbuat apa saja dengan harta yang dia miliki. Tapi di akhirat, sedikit pun tidak ada gunanya. Bahkan, halaka anni sultaniyah. Allah berikan kekuasaan kepada dia masa hidup di atas dunia, yang dengan kekuasaan itu dia bisa berbuat apa saja kepada orang lain. Akan tetapi di akhirat sudah tidak ada gunanya. Itulah saudara-saudara sekalian, kenapa dia menyebut harta dan kekuasaan. Kenapa? Karena harta dan kekuasaan ini selalu digunakan oleh manusia untuk berbuat tidak adil kepada orang lain. Dengan harta yang dia miliki, dengan kekuasaan yang dia miliki, dia bisa melakukan apa saja. Tidak ada orang yang bisa menghambat apa yang dia inginkan. Ya, itu masa hidup di atas dunia. Tapi ketika nanti di akhirat, dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, Allah mengatakan kepada malaikat Zabaniyah, khuzuhu fahulluh. Tangkap dia dan belenggu dia. Ikatkan tangannya ke lehernya. Tsummal jahima sallu, kemudian buang dia, campakkan dia ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh, kemudian ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, hastanya bukan hasta manusia, tapi adalah ukuran hasta malaikat. Nah, betapa besarnya malaikat itu digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, antara bahu sini dengan bahu sini itu perjalanan 100 tahun. Jadi kira-kira bayangkan betapa panjangnya hasta malaikat, dan bayangkan lagi betapa panjangnya rantai yang akan diikatkan kepada mereka. Abdullah bin Abbas juga mengatakan rantai itu akan dimasukkan dari duburnya, kemudian keluar dari lehernya dan diikatkan ke ubun-ubunnya juga dengan kakinya. Jadi dirapatkan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa semua ini Allah timpakan kepada mereka? Dijawab oleh ayat berikutnya, innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena sesungguhnya mereka saat hidup di atas dunia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekufuran ini adalah dosa besar. Mereka diminta untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan apa? Asluddin, ya, hal-hal yang asas dalam agama. Mereka dituntut untuk mengamalkan asluddin, ya, yaitu beriman. Kemudian Allah sebutkan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Penyebab kedua adalah karena mereka tidak mau menggalakkan orang lain untuk bagi makan orang miskin. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini, ya, Allah sebutkan dia tidak mau menggalakkan orang lain bagi makan orang miskin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangankan untuk dia bagi makan orang miskin, memerintahkan orang lain, menggalakkan orang lain untuk bagi makan orang miskin pun tidak. Ini artinya apa? Ini artinya adalah kekikirannya sudah sampai pada puncaknya, ya. Kikir bin pelit bin kedekut. Na'udzubillah min dzalik. Dan
Membagi makan orang miskin ini adalah termasuk cabang agama. Jadi mereka dituntut untuk mengamalkan usul agama, yaitu beriman. Masa yang sama juga mereka dituntut untuk mengamalkan cabang agama. Dan ketika itu, apakah ada teman yang bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Falaisa lahul yauma hahuna hamim." Tidak ada orang yang bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dalam neraka, apa yang mereka makan? Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan yang Allah sediakan untuk mereka di dalam neraka kecuali nanah yang keluar dari bekas-bekas luka mereka. Na'udzubillah min zalik. Dan itu Allah berikan hanya untuk orang-orang yang sengaja melakukan dosa, merencanakan untuk berbuat dosa. La ya'kuluhu illal khati'un. Itu tidak akan dimakan kecuali orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Allah sebut khati'. Khati' berbeda dengan mukhti'. Mukhti' orang tidak sengaja berbuat salah. Tapi khati' adalah orang yang sengaja untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara-saudara sekalian, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas? Di antaranya adalah bahwa apa yang kita lakukan di atas dunia ini, itu kelak semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kalau yang kita lakukan itu baik. Insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita yang beriman kepada Allah ini tidak istighfar, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita khawatir kita juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayat-ayat di atas memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa membuat persiapan menghadapi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.